Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di penghujung program ya. Jadi kita nanti akan menyelesaikan dua teknik reading yang belum kita bahas yaitu scan dan skim dan juga inference gitu ya. Jadi langsung saja, teman-teman. Di reading kemarin kita sudah belajar kalau teman-teman nanti diberikan 50 pertanyaan yang harus teman-teman selesaikan maksimal 55 menit. Nah, tidak disarankan untuk membaca teksnya dulu karena ini bisa menyita waktu ya, teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua informasi di teks itu ditanyakan. Jadi cukup kita cari karena ada waktunya ini ya. Kalau nggak ada waktunya nggak apa-apa kita baca untuk enjoyment ya, untuk interest gitu. Jadi untuk minat ataupun untuk hobi nggak apa-apa. Tapi karena kita di tes ini ada waktunya, otomatis kita we have to mind this. Kita harus mempertimbangkan ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, caranya jangan membaca teksnya dulu, oke? Tapi teman-teman disarankan membaca soalnya dulu. Nah, dengan membaca soalnya dulu, teman-teman nanti bisa mengkategorikan soal itu menanyakan informasi yang mana dari ketiga informasi yang sudah kita kategorikan atau kita pisah-pisah atau kita bedakan. Nah, kemarin kita sudah belajar teknik pertama ya, teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, teknik ini teman-teman pakai ketika soalnya itu menanyakan tentang garis besar mengenai teks. Nah, jenis-jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks ya, teman-teman, itu contohnya kemarin ada main idea, kemudian ada juga idea organization, ada juga tone, purpose, sama course. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan dua teknik berikutnya, teman-teman, yaitu yang kedua ada namanya scan dan skim the text. Apa sih scan dan skim itu? Nanti kita bahas. Nah, untuk teknik ini, teman-teman gunakan untuk menjawab jenis-jenis soal yang menanyakan informasi-informasi kecil atau spesifik yang ada di dalam teks yang harus dicari dulu, teman-teman. Gitu ya, yang dikatakan mengenai yang ditanyakan itu di dalam teks apa informasinya. Jadi harus dicari dulu. Makanya scan dan skim ini adalah teknik tercepat ya, teman-teman di reading untuk menemukan informasinya. Nanti kita akan bahas untuk jenis-jenis soalnya yang saya maksud dengan informasi yang menanyakan, sorry, maksudnya soal yang menanyakan informasi yang spesifik atau detail itu yang bagaimana. Kemudian yang terakhir juga ada juga soal atau informasi yang tersirat, teman-teman, yang tidak tersurat, yang tidak tertulis. Nah, itu kadang nanti juga ditanyakan seperti itu. Jadi langsung saja kita bahas ya. Kita mulai dulu dari scan dan skim, teknik kedua karena teknik pertama kemarin sudah, teman-teman. Nah, scan dan skim itu apa? Kita mulai dari scan dulu. Jadi scan itu teman-teman membaca cepat menggunakan gerak mata ya. Eh, Seiring informasi. Jadi kayak kita membaca biasa, tapi cepat, bukan pakai gerak bibir karena gerak bibir itu yang akan memperlambat. Jadi kita menggunakan gerak mata saja, kemudian otak kita akan otomatis mentranslate atau memproses informasinya. Dan ini perlu dilatih tentu saja ya teman-teman, karena hubungannya dengan vocab. Nah, sekali lagi dari awal saya sampaikan, vocab penting sekali, dan pengetahuan teman-teman tentang vocab bisa didapat dari soal, vocab pun bisa dipakai ketika mengerjakan soal. Jadi berhubungan. Dan ketika teman-teman sering-sering latihan, ketika teman-teman mengerjakan soal, otomatis vocabnya akan berkembang. Saya jamin, teman-teman. Seperti itu. Jadi scan itu adalah cara cepat membaca, sorry saya, maksud saya cara membaca cepat gitu ya. Jadi cukup menggunakan gerak mata, teman-teman sambil melihat ke kanan atau scan itu tadi ya, membaca cepat menggunakan mata itu otak langsung memproses. Oh, informasinya begini, 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 begini seperti itu. Nah, sedangkan skim itu teman-teman mengingat-ingat. Jadi misalnya nih, ketika teman-teman menjawab nomor 6 soal nomor 6 itu menanyakan informasi tentang apa misalnya. Nah, teman-teman ingat, ketika menjawab nomor 1 sampai 5 tadi, informasi yang teman-teman yang teman-teman ditanyakan di nomor 6 ini sudah teman-teman temui belum? Sambil mencari jawaban nomor 1 sampai 5 tadi. Kalau misalnya sudah, teman-teman ingat-ingat tadi di yang mana, di bagian mana informasinya. Nah, kemudian baca lagi kalimat tersebut, hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Atau kalau misalnya ketika teman-teman menjawab nomor 1 sampai 5 tadi belum, misalnya ya, belum menemukan informasi tersebut, maka lanjutkan scan dan skimnya. Itu yang dimaksud dengan, sorry, lanjutkan scannya. Itu yang dimaksud dengan skim, teman-teman. Jadi itu bisa menghemat waktu teman-teman mengerjakan soalnya. Seperti itu. Nah, untuk scan dan skim ini, yang mana teman-teman harus mencari dulu informasi yang ditanyakan di dalam teks, itu eh, untuk menjawab soal-soal yang menanyakan informasi kecil atau spesifik ya, maka harus dicari dulu menggunakan tercepatnya menggunakan scan dan skim ini, teman-teman.
Nah, untuk jenis soal pertama yang menanyakan informasi kecil atau informasi yang spesifik di dalam teks, yaitu locate information. Jadi teman-teman diminta untuk mencari tahu letak di mana si pembuat soal atau si penulis itu menyajikan atau menuliskan informasi tentang yang ditanyakan di soal. Nah, contoh ya, teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya ingin memberitahukan teman-teman juga bahwa jenis soal pertama ini bisa teman-teman kenali dari pilihan ABCD-nya. Nah, jadi di pilihan ABCD nanti teman-teman akan menemukan ada line berapa sampai line berapa gitu ya. Line berapa sampai line berapa. Nah, ini adalah jenis soal information. Jadi teman-teman disuruh menebak atau mencari tahu, bukan menebak, maaf. Disuruh mencari tahu di dalam teks di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas kata kunci yang ditanyakan. Nah, itu soal locate information. Kita baca dulu soalnya seperti biasa, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, di mana di dalam teks penulis itu membahas tentang komposisi atau kandungan dari meteor. Nah, jadi kata kuncinya adalah komposisi dari meteor yang teman-teman harus cari di dalam teks. Nah, sekarang kita gunakan scan, tapi nggak mungkin ya saya menggunakan gerak mata saja tanpa harus mengartikan, karena saya menjelaskan kepada teman-teman gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa kita artikan dulu, teman-teman. Jadi di situ disebutkan media creator, ini nggak perlu ditranslate ya, karena ini hurufnya awal besar, ini nama, teman-teman. Jadi nama itu tidak perlu ditranslate ya. Jadi media creator yaitu sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, eh, diperkirakan atau secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat atau dampak dari hantaman dari sebuah meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, di sini belum ada, teman-teman ya, penulis menyebutkan kandungan atau isinya meteor itu apa sih? Apakah telur puyuh? Apakah kacang hijau? Kan kita nggak ada, nggak tahu ya. Maka lanjutkan lagi bacanya, teman-teman. The meteor made of nickel and iron. Nah, di sini, jadi meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti kandungan dari meteor tersebut adalah nikel dan besi. Jadi penulis itu menyebutkan kandungan dari meteor itu letaknya di sini. Nah, sekarang perlu teman-teman ketahui juga yang ditanyakan adalah line keberapa ya, teman-teman, atau baris keberapa. Jangan sampai keliru dengan kalimat keberapa. Jadi yang ditanyakan itu line keberapa. Dan nanti teman-teman ketika menemukan soal ini ya, biasanya itu kalau di teksnya itu sebelah kirinya itu akan ada penanda atau ini buat mempermudah teman-teman. Setiap baris kelima itu akan diberi tanda seperti ini ya. Jadi 5 kemudian 10, nanti kalau ada 15 itu 15, 20, 25 dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah teman-teman. Jadi kalau misalkan menemukan soal seperti ini ya, itu nggak perlu ngitung dari awal. Jadi tinggal yang paling dekat. Tapi kebetulan ini nggak jauh dari awal ya teman-teman. Jadi nggak perlu di sini pun juga bisa dari bawah dari 5 itu yang terdekat, dari atas juga nggak apa-apa. Jadi sekarang kita hitung itu baris keberapa. Jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Letak dari informasi di mana penulis itu menyebutkan kandungan dari meteor itu letaknya di line keempat. Nah, sekarang kita cari A, B, C, D yang line keempat. Nah, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Gitu ya, lines 4 through 5. Jadi line 4 sampai line 5 seperti itu. Nah, itu adalah soal locate information. Teman-teman diminta mencari di mana atau di baris keberapa tepatnya ya, si penulis itu menyebutkan atau membahas tentang kata kunci yang ditanyakan atau detail yang ditanyakan. Seperti itu. Kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga gunakan scan dan scheme adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Nah, dulu waktu kita belajar structure di hari pertama ya, teman-teman, kata ganti atau pronoun itu fungsinya cuma satu, yaitu menggantikan kata benda. Nah, jadi kata benda itu bisa diganti menggunakan pronoun. Dan pronoun itu jenisnya banyak ya, teman-teman. Selain Ayu Dewi She It itu, ada juga possessive pronoun, ada juga kadang possessive adjective juga ditanyakan. Seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan soal yang menanyakan rujukan kata ganti, nah itu adalah jenis soal ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, kata ganti itu umumnya atau biasanya ya, teman-teman itu menggantikan kata benda yang dijelaskan tentunya. Nah, biasanya kata benda yang dijelaskan itu letaknya di sebelumnya, di subjek predikat sebelumnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga
Kalau misalkan kata gantinya itu pakai conjunction ya, atau kalau di hari ke-10 kita nyebutnya anak kalimat, itu kan biasanya dipindah di awal kalimat teman-teman, ya kan? Nah itu eh, subjek predikat, sorry, maksud saya benda yang dijelaskan itu letaknya di setelahnya. Tapi itu jarang sekali di TOEFL ya. Jadi biasanya untuk pronoun referen ini letak dari benda yang ditanyakan adalah di sebelumnya. Nah, jadi teman-teman kalau menemukan pronoun referen, baca mulai kalimat sebelum kata yang ditanyakan itu disebutkan. Contoh ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the pronoun they in line 5 refers to, jadi kata ganti they di line kelima atau baris kelima itu merujuk pada kata benda apa. Nah, they di line kelima, berarti yang ini, teman-teman. Nah, maka kita baca subjek predikat sebelumnya, mulai subjek predikat sebelumnya, artinya kalimat sebelumnya, teman-teman, karena sebelumnya they itu kan titik ya. Maka kita baca mulai dari sini. Di situ kalimatnya berbunyi, supaya bertahan hidup atau untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme-mekanisme atau cara-cara untuk menjebak para serangga di dalam dedaunan mereka atau di dalam bungkus mereka, kulit mereka, seperti itu. Nah, mereka memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga yang tadi atau serangga-serangga yang dijebak tadi, teman-teman. Berarti mereka yang memiliki cairan pencernaan berarti yang menjebak serangga tadi, yaitu these plants. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Gitu ya. Nah, ini adalah jenis soal pronoun referent. Kemudian untuk jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya juga nggak jauh-jauh ya, teman-teman gunakan scan dan skim adalah soal yang menanyakan stated detail sama unstated detail. Nah ini ada dua ya teman-teman. Stated detail itu apa? Stated detail itu adalah informasi yang tertulis atau tertera di dalam teks. Jadi memang ada jawabannya tinggal nyari saja di dalam teks teman-teman. Nah contoh soalnya seperti ini. Jadi di situ soalnya berbunyi the passage indicates that Jamestown. Jadi teks ini menyebutkan kalau Jamestown itu. Nah, kata kunci teman-teman adalah kata Jamestown. Maka teman-teman cari informasi mengenai kata Jamestown ini ya. Nah, Jamestown itu kalau kita lakukan scan dan skim atau kita cari itu diletakkan di baris keempat, teman-teman. Di sini. Yang mana dia masuk masih di kalimat pertama. Jadi kita pahami kalimat pertama ya. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota tua di Virginia yang dibangun atau dimulai oleh para pendatang dan penetap dari Inggris pada tahun 1633. Nah, 26 tahun setelah eh, koloni Inggris permanen pertama, jadi yang datang kasarannya itu kayak penjajah gitu teman-teman. Jadi mereka datang ke tanah orang terus mengakui tanah itu punya mereka seperti itu. Jadi dari Inggris ke Amerika seperti itu kan. Dulu Amerika itu suku Indian ya kalau saya nggak salah. Nah, eh, permanen, sorry, 26 kita baca lagi ya teman-teman. Sorry, tadi ada intermezzo. Jadi Williamsburg merupakan kota tua di Virginia yang dimulai atau dibangun oleh para kolonis atau para pendatang dari Inggris pada tahun 1633. Nah, 1633 ini adalah 26 tahun setelah koloni Inggris permanen pertama di Amerika itu dimulai atau dibangun di Jamestown. Nah, berarti Jamestown yang ditanyakan tadi ya, teman-teman, itu adalah kependudukan Inggris pertama di Amerika. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa dibangun pada tahun 1633. Nah, yang dibangun di tahun 1633 tadi bukan Jamestown ya, tapi Williamsburg. Sedangkan Jamestown itu sudah lewat 26 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan ditahunkan berarti 1607 sekitar itu ya. Jadi 1607 Jamestown ini di settle atau dibangun gitu teman-teman. Jadi yang alfa bukan karena yang ditanyakan Jamestown sedangkan yang dibangun 1633 itu Williamsburg. Jadi yang alfa bukan kalau yang Bravo dibangun 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini malah kebalik ya. Justru Williamsburg lah yang dibangun 26 tahun setelahnya Jamestown. Jadi yang Bravo ini kebalik teman-teman informasinya ya. Di kata afternya ini yang salah.
Kemudian yang Charlie adalah koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, sesuai yang ditulis tadi, teman-teman. Jadi 26 tahun setelah the first permanent English colony in America were settled at Jamestown. Jadi kependudukan permanen orang-orang Inggris pertama di Amerika itu berada di Jamestown, teman-teman. Jadi ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Jadi tinggal nyari di dalam teks itu untuk stated detail. Dan jawaban yang benar cuma ada satu. Nah, sekarang beda dengan unstated detail. Kalau stated detail tadi kan kita suruh nyari jawaban yang benar di antara pilihan A, B, C, D tentang kata kunci yang ditanyakan ya, teman-teman. Kalau unstated detail ini kebalikannya. Jadi kita disuruh mencari di antara empat jawaban A, B, C, D itu yang mana yang salah atau yang keliru atau yang tidak ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Jadi tiga jawaban itu ada di antara empat itu ya. Tiga dari empat itu jawaban ada atau benar mengenai kata kunci yang ditanyakan. Yang satu itu yang salah. Nah, kita disuruh nyari yang salah itu, teman-teman, atau yang keliru, atau yang tidak disebutkan tentang kata kunci yang ditanyakan. Nah, sama cara mengerjakannya, teman-teman baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai kata mengenai kata gadget, maaf teman-teman. Nah, jadi di antara empat ini, yang tiga benar, yang satu salah atau tidak benar. Kita disuruh nyari yang satu yang tidak benar tadi. Gitu ya. Nah, cuman di sini yang membedakan adalah teman-teman kadang itu umumnya tidak cukup hanya membaca satu kalimat. Biasanya eh, informasinya atau untuk menjawab soal seperti ini, itu teman-teman harus membaca satu paragraf. Ya, intinya teman-teman baca dalam satu paragraf informasi mengenai kata yang ditanyakan ini. Seperti itu. Contoh nih kita kita cari kata gadget, teman-teman. Kata gadget itu disebutkan di sini ya, di line ketiga, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, kata gadget adalah satu kata yang demikian itu. Nah, demikian itu tuh yang bagaimana? Otomatis kita mau nggak mau baca kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak macam ungkapan-ungkapan yang berbeda yang orang gunakan untuk memberi nama pada sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara itu terlupa atau dilupakan. Nah, kata gadget adalah satu kata yang demikian itu, atau salah satu kata yang demikian itu. Nah, berarti kata gadget ini kita pakai untuk menamai sesuatu yang namanya nggak tahu, ya. Misalnya kita nemu benda nggak tahu namanya atau lupa namanya apa, itu sama mereka itu dinamai gadget gitu, teman-teman. Jadi kayak namain asal dulu gitu ya. Nah, kadang gadget ini dipakai. Nah, kalimat setelahnya masih ngomongin tentang gadget ya. Jadi, kata gadget itu pertama kali dipakai atau digunakan oleh pelaut dari Britania pada tahun 1850-an dan mungkin datang dari kata bahasa Prancis yaitu gacete yang artinya adalah kail kecil atau mata pancing kecil. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, kata tersebut atau kata gadget memiliki sebuah makna yang lebih luas. Ya, kata-kata yang lain, nah ini sudah bukan ngomongin kata gadget. Teman-teman fokus dengan kata gadget saja ya. Jadi kalau bahasanya itu sudah nggak ngomongin gadget lagi, contohnya ini sudah ngomongin kata-kata yang lain, maka lupakan atau hentikan di sini. Jadi informasinya letaknya cuman segini, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita eliminasi ya pilihan A, B, C, D. Yang alfa di situ berbunyi, kata gadget digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya itu tidak diketahui. Tadi ada, ya, kata gadget merupakan kata yang demikian itu. Yang bagaimana? Yang orang-orang pakai untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui. Jadi yang alfa betul atau ada. Kita disuruh nyari yang tidak ada atau tidak betul, teman-teman. Jadi bukan yang alfa ya jawabannya. Kalau yang Bravo, kata gadget digunakan di awal abad ke-19. Nah, perlu teman-teman pahami, awal abad ke-19 itu berarti tahun 1801 ya, sampai mungkin 1810 lah. Itu ya, teman-teman. Nah, sedangkan atau kalau kita cek di teks, bentar. Kata gadget itu mana tadi ya? Ini teman-teman, pertama kali digunakan oleh para pelaut dari Britania itu di tahun 1850-an. Nah, 1850-an itu bukan awal ya, itu sudah di pertengahan.
pertengahan abad, teman-teman. Satu abad kan 100 tahun. Jadi kalau sudah 50 tahunan atau umurnya sudah 50-an, itu berarti kan sudah pertengahan abad. Jadi yang salah cuman di kata beginning ini. Memang sering kali kayak gini ya. Jadi yang diganti kadang cuma satu kata gitu. Jadi tapi satu kata yang diganti itu merubah informasi. Seperti itu. Jadi ketemu jawabannya adalah yang Bravo. Kata gadget itu tidak digunakan di awal abad ke-19 tapi di pertengahan. Jadi harusnya bukan at the beginning of tapi in the middle of harusnya. Seperti itu. Kalau yang Charlie, kata gadget itu kemungkinan besar datang dari kata dalam bahasa Prancis ya. Yang mana tadi gadget tadi teman-teman yang artinya adalah kail kecil tadi. Nah, ada kata French word. Jadi yang Charlie betul, bukan itu jawabannya. Kita disuruh nyari yang salah ya. Kalau yang Delta, penggunaan pertama kalinya yang diketahui adalah oleh para pelaut dari Britania. Nah, tadi juga ada first used by British sailors. Nah, berarti yang delta juga bukan jawabannya. Karena itu benar, kita disuruh nyari yang salah seperti itu. Nah, ini adalah soal uh, unstated detail. Di antara scan dan skim, unstated detail ini yang paling merepotkan teman-teman ya. Tapi kalau sudah terbiasa enak kok, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya scan dan skim, walaupun tidak wajib, teman-teman ya, yaitu soal vocabulary. Nah, makanya di hari pertama dulu saya sampaikan kepada teman-teman juga ya, saya masih ingat yang paling penting buat teman-teman adalah vocab, kosakata. Semakin banyak teman-teman vocabnya, akan semakin mudah untuk menjawab soal-soal TOEFL, terutama di reading itu ada soal yang memang menanyakan vocab, teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah tahu vocab itu artinya apa yang ditanyakan, nggak perlu baca teks itu bisa. Terutama di pilihan A, B, C, D itu sinonimnya cuma satu, nggak ada yang lain. Gitu ya. Nah, itu enaknya gitu. Jadi nggak perlu baca teks, langsung aja pilih sinonim satu-satunya itu sudah pasti 100% benar untuk soal itu, teman-teman. Nah, tapi siapa tahu teman-teman nanti menemukan kata yang teman-teman nggak tahu artinya, maka gunakan teknik ini ya. Jadi teman-teman baca mulai kalimat sebelum kata itu yang disebutkan, kemudian kalimat yang mengandung kata disebutkan, dan kalimat setelahnya. Ya, nah kenapa kok harus tiga kalimat itu? Saya jelaskan teman-teman. Nah, jadi vocab yang ditanyakan atau biasanya itu kata-kata teknis gitu ya. Jadi kata yang bisa disebut dengan technical terms lah seperti itu. Itu biasanya adalah penyederhanaan dari penjelasan panjang sebelumnya. Jadi misalkan kalimat sebelumnya itu menjelaskan tentang sesuatu yang panjang gitu. Kemudian di kalimat setelahnya itu disederhanakan dengan sebuah sebutan atau vocab itu. Nah, tapi terkadang itu juga dibalik, teman-teman. Jadi vocabnya dulu, baru itu nanti dijelaskan di kalimat setelahnya. Nah, itu nggak ada pastinya ya. Jadi tergantung teknik penyampaiannya si penulis. Seperti itu. Maka untuk mengantisipasi, teman-teman baca mulai kalimat sebelum kata itu disebutkan, kemudian di mana kata itu disebutkan, dan kalimat setelahnya. Jadi tiga kalimat. Contoh seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, an incumbent in line one is most likely. Jadi kata incumbent itu di line pertama itu adalah kemungkinan besar. Nah, yang ditanyakan adalah incumbent di line pertama. Nah, kebetulan ya, teman-teman, ini nggak ada kalimat sebelumnya. Dia muncul di kalimat pertama. Jadi, teman-teman cukup baca kalimat pertama dan kalimat kedua untuk memahami makna atau arti dari incumbent ini. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan ada yang sudah mungkin jurusannya politik ya, pasti tahu incumbent itu apa gitu ya teman atau teman-teman yang suka mengamati politik gitu pasti banyak karena saya dulu tahu nama istilah incumbent ini dari Bapak Mardigwawi. Kebetulan saya dulu salah satu penonton setianya gitu ya. Nah, beliau sering sekali menyebutkan kata incumbent ini. Nah, incumbent ini kalau di tempat kita namanya petahana, teman-teman. Betul sekali, Miss Dona. Jadi petahana, orang yang sedang berada di pemerintahan lah, sedang sedang apa menjabat lah seperti itu, teman-teman. Nah, kita baca kalimatnya ya. Jadi di situ kalimatnya berbunyi, dalam pemilihan pemerintahan, incumbent umumnya memiliki eh, keuntungan yang kuat di atas atau dibandingkan pendatang baru. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan ya. Jadi incumbent itu adalah lawan kata dari pendatang baru. Berarti dia pendatang lama gitu, teman-teman. Kemudian di kalimat setelahnya itu dijelaskan, a person who is already in office and thus has a certain degree of prominence
has a better chance of being elected than does someone who is unknown to the electorate. Jadi, seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan atau di kantor gitu ya, dan yang oleh karena itu memiliki pengaruh kepentingan tertentu atau tingkat pengaruh maksud saya ya, tingkat pengaruh tertentu itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak diketahui bagi para pemilih. Nah, jadi incumbent itu orang yang sudah dikenal, orang yang sudah berada di kursi pemerintahan. Nah, di pilihan A, B, C, D, teman-teman ya, yang menyebutkan orang itu cuma satu, yaitu yang delta, gitu ya. A current office holder, seorang pemangku kekuasaan saat ini. Kalau yang alfa, sejenis pemilihan khusus, sejenis pemilu tertentu atau unik yang khusus. Bukan ya, karena pemilu itu proses. Sedangkan tadi incumbent itu disebut dengan seseorang, bukan sebuah proses, teman-teman. Kalau yang Bravo, sebuah partai politik atau organisasi politik. Nah, organisasi atau partai itu payung ya, teman-teman. Jadi itu benda mati. Kalau anggotanya mungkin manusia, tapi kalau partainya itu benda mati. Kalau yang Charlie, sebuah komentar yang menguntungkan. Nah, itu komentar itu juga benda mati ya, bukan manusia. Memang yang mengeluarkan atau membuat komentar manusia, tapi komentarnya itu adalah benda mati, seperti itu. Nah, jadi di sini satu-satunya manusia adalah yang delta. Nah, jadi banyak sebenarnya caranya ya, menggunakan analogi itu banyak sekali, teman-teman. Nah, tapi kurang lebih cara pastinya itu tadi, yang saya sampaikan tadi, teman-teman baca mulai kalimat sebelum, kalimat yang mengandung, dan kalimat setelahnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita praktek ke teman-teman ya, maksudnya praktek latihan buat teman-teman, jangan takut salah. Tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan dulu, silahkan jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Sepertinya masih aman ya. Oke, mari kita coba ke latihan, kalau gitu mohon izin untuk saya mute kembali, teman-teman. Oke, silahkan dicoba dulu waktunya 1 menit, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Nah, saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Sepertinya teman-teman semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek. Nah, di sini soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu memberikan nama atau menyebutkan sebutan, memberikan sebutan dari anggota-anggota koloni yang menghamili ratu, yang tugasnya itu menghamili ratu. Ini ngomongin tentang lebah ya, teman-teman, honeybees, lebah madu. Nah, itu kalau kita scan dan skim eh, anggota koloni yang menghamili ratu itu munculnya adalah kayaknya nggak jauh-jauh dari sini. Nah, di sini teman-teman ya. Oke. Nah, kita baca kalimatnya mulai dari sini ya, teman-teman. Jadi kalimatnya berbunyi, dia, dia perempuan. Nah, ini ngomongin tentang queen bee ya, lebah ratu lebah. Nah, jadi yang saya maksud kapan hari itu, jadi she sama he itu tidak selalu buat manusia. Jadi kalau kita sudah tahu eh, hewan itu jantan betinanya, kita boleh pakai she sama he, teman-teman. Contohnya ini. Jadi she mates with several drones. Jadi ratu lebah itu kawin dengan beberapa drones. Nah, drones itu apa? Dijelaskan pakai apositif, yaitu anggota-anggota jantan dari koloni
tersebut yang satu-satu tujuannya atau satu-satunya maksud dia ada adalah untuk menghamilinya, maksudnya menghamili ratunya. Nah, berarti letaknya di sini ya, line 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman. Jadi betul sekali, jawabannya adalah yang Bravo. Very good, guys. Lanjut lagi, sebentar ada pertanyaan dari Miss Najma. Kalau untuk yang pronoun preference tadi, itu apakah merujuk satu kalimat sebelumnya atau apakah bisa juga dari dua kalimat sebelumnya? Hati-hati, Miss, karena kalau misalnya jauh ya, teman-teman, itu nanti berarti kalimat di tengah-tengahnya itu mengganggu. Jadi umumnya ya teman-teman, em, letak dari kata benda yang dipakai sebagai rujukan kata gantinya itu nggak jauh-jauh gitu. Jadi bisa saja di subjek predikat sebelumnya atau subjek predikat setelahnya seperti itu, Miss. Karena kalau tiga itu di tengah-tengahnya nanti biasanya ada informasi yang sudah lanjutannya sebelumnya tadi. Artinya berbeda nanti kalimat setelahnya lagi. Gitu. Jadi jarang sekali. Kalaupun ada itu jarang sekali. Tapi saya belum pernah juga menemukannya seperti itu, Miss. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan dicoba dulu. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, bravo. Sepertinya teman-teman semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama ya. Di sini soalnya berbunyi, menurut paragraf pertama. Nah, teman-teman fokus paragraf pertama saja ya. Karena yang ditanyakan berdasarkan paragraf pertama. Apa yang menentukan kualitas dari sutra yang dihasilkan? Nah, kita cek teman-teman. Yang menentukan kualitas sutra yang dihasilkan. Nah, ini kualitas sutra yang dihasilkan itu disebutkan di sini ya. Kita baca kalimatnya. Di situ kalimatnya berbunyi mulai dari sini. Kualitas dari sutra yang dihasilkan itu sangat ditentukan oleh kesehatan dari ulat sutranya. Nah, jadi yang menentukan ini ya, the health of the syllabus. Nah, jadi jawabannya betul sekali. Jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nice. Jadi yang menentukan adalah tingkat kesehatan dari ulat sutranya. Very good. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Sebentar. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis 1 menit ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Sepertinya semuanya menjawab delta. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi the word this merujuk pada. Nah, this itu juga bisa jadi kata ganti ya, teman-teman. Jadi namanya demonstrative pronoun.
Dulu kita belajar adjektif ada namanya demonstratif adjektif. Jadi kalau this ada kata bendanya setelahnya, ya misalkan this book. Nah, itu this-nya kata sifat. Tapi kalau dia berdiri sendiri, contohnya ini, this was expensive. This-nya itu adalah demonstratif pronoun, teman-teman. Gitu ya, kata ganti dia. Nah, kita baca mulai subjek predikat sebelumnya, yaitu sebelum conjunction but ini, teman-teman. Jadi masuk di sebelumnya koma ini ya. Di situ kalimatnya berbunyi, the sperm whale provided a superior burning oil, but this was expensive. Jadi, paus sperm atau paus sperma itu menghasilkan sejenis minyak bakar yang sangat baik. Namun ini tuh mahal. Nah, berarti ini yang dimaksud itu adalah minyak bakar yang sangat baik yang dihasilkan oleh sperm whale ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta oil. Betul sekali. Nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Saya lihat ada jawaban Charlie, 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 ada juga Delta. Mari kita cek bersama ya. Di sini soalnya berbunyi, kata resemble is closest in meaning to. Nah, perlu teman-teman ketahui, resemble itu artinya adalah menyerupai. Ada kata rupa, teman-teman ya. Jadi fisiknya atau wujudnya atau rupanya itu sama atau mirip gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D yang artinya sama atau mirip rupa ya atau wujudnya itu adalah yang Charlie ya, similar to. Jadi jawabannya Charlie teman-teman. Nah, memang ini kalau di analisa itu nggak ada ya untuk apa namanya keterangan fisik itu nggak ada teman-teman. Tapi kalau di area tiga memang resemble artinya menyerupai. Dia kata kerja. Itu kalimatnya berbunyi, pada tahun 1854, seorang dokter dari Kanada, namanya adalah Abraham Jesner, itu mematenkan sebuah proses untuk mendistilasi. Mendistilasi itu kalau nggak salah menyuling gitu ya. Menyuling sejenis mineral yang pekat gitu teman-teman, yang warna itu kayak eh, apa namanya pekat gitu yang ditemukan di New Brunswick dan New Scotia, Kanada ya, kalau saya nggak salah teman-teman. Oh ini ada Canadian Doctor, maaf, dari Kanada yang menghasilkan gas yang bercahaya dan juga sejenis minyak yang dia sebut dengan kerosin. Dari kata keros, bahasa Yunani, untuk wax atau lilin teman-teman, atau malam gitu ya. Dan juga in, karena dia itu menyerupai kempin. Nah, kerosin, memang kalimat setelahnya di situ ada kerosin, meskipun demikian itu lebih murah daripada kempin, memiliki aroma yang tidak menyenangkan, aroma itu nggak enak. Dan juga Jasner itu tidak pernah membuat eh, membuat atau mendapatkan kekayaan dari itu. Maksudnya, jadi karena dia itu, sorry, meskipun dia itu murah, eh, tapi dia memiliki bau yang nggak enak tadi dan juga Gessner itu nggak pernah mendapatkan fortune. Fortune itu kekayaan, nggak pernah kaya dari penemuannya itu, teman-teman. Seperti itu. Mungkin marketingnya ya yang kurangnya. Nah, tapi intinya di sini resemble artinya menyerupai. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie, teman-teman. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban Delta, Bravo, sama Charlie ya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kalau dibaca soalnya, di situ berbunyi berdasarkan paragraf 3. Jadi teman-teman fokus saja dengan paragraf 3 ya di sini, teman-teman. Karena di sini yang ditanyakan hanya paragraf 3. Nah, jadi berdasarkan paragraf 3, semua di antara berikut ini benar mengenai engraving kecuali, jadi suruh nyari yang tidak benar. Ini adalah unstated detail, teman-teman. Mau nggak mau harus baca informasi apapun tentang engraving yang ditanyakan ya. Kemudian kita eliminasi jawaban yang benar dengan yang tidak benar. Kita cek di situ engraving itu disebutkan engraving yang lahir dari kesenian pandai emas yang berasal di Jerman atau berawal di Jerman dan Italia bagian utara di pertengahan abad ke-15. Nah, engraving merupakan sebuah proses intaglio. Nah, intaglio itu apa? Dari bahasa Itali, yaitu intagliare. Artinya to carve atau mengukir, teman-teman. Nah, jadi gambar itu diiris ke dalam sebuah eh, lempengan logam yang sudah dipoles dengan sangat baik. Jadi sudah sangat halus gitu ya. Nah, biasanya logam itu terbuat dari koper atau jenisnya itu koper, tembaga, teman-teman. Dengan alat potong yaitu burin namanya. Nah, seniman tersebut atau orang yang membuat kesenian itu meninggalkan tinta atau menintai, memberi tinta gitu ya, eh, lempengan tadi yang sudah teriris-iris tadi, teman-teman. Maksudnya bukan teriris pisah ya. Jadi kita tuh menggambarnya kayak pakai pisau gitu. Jadi menggambarnya pakai irisan-irisan seperti itu. Dan jadi setelah irisan-irisan itu dikasih tinta, itu dilap lagi sampai bersih. Sehingga beberapa tinta itu tetap berada di lubang-lubang yang irisan, lubang-lubang irisan-irisan itu. Jadi kayak tinta kayak bikin cetakan gitu teman-teman ya. Jadi lubang-lubang itu terisi sama tinta yang nggak lubang itu dibersihin tadi. Dan sorry, sebuah impression itu berarti gambar atau kesan gitu ya. Itu dibuat pada kertas yang agak basah. Jadi kertas lembab gitu teman-teman. Di sebuah alat cetak. Nah, dengan tekanan yang memadai diberikan atau diaplikasikan sehingga kertas tersebut itu mengangkut tintanya. Jadi gambarnya itu akhirnya ikut sama kertas tersebut, teman-teman. Nah, sekarang kita cek ABCD ya. Yang alpha, engraving itu muncul dari kesenian goldsmiths atau pandai emas. Tadi ada ya, teman-teman. Jadi sebentar mungkin warnanya saya ganti dulu biar terlihat beda ya. Jadi di sini, jadi engraving which grew out of the goldsmith's art. Jadi dia itu lahir dari kesenian goldsmiths, teman-teman, atau pandai emas seperti itu. Jadi yang alpha bukan karena dia benar. Kita disuruh nyari yang salah, teman-teman. Kalau yang Bravo, engraving itu memerlukan atau mengharuskan supaya kertas itu dipotong dengan sebuah burin. Nah, ketemu ya yang salah, yaitu yang Bravo. Kenapa? Karena burin itu bukan dipakai untuk memotong kertas, teman-teman. Burin tadi itu dipakai untuk memotong atau meninggalkan insisan atau apa ya, irisan di dalam eh, plat kopernya tadi, plat tembaganya tadi, untuk menggambar lah kasarannya gitu. Gitu ya, di plat logamnya tadi itu untuk meninggalkan goresan atau irisan itu menggunakan alat potong namanya burin. Jadi burin ini bukan memotong kertas, teman-teman. Tapi dia untuk mengukir di atas lempengan logam. Jadi ketemu ya, yang salah adalah yang Bravo. Jawabannya Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, engraving itu berawal atau berlahir di abad ke-15. Tadi ada ya, teman-teman. Jadi di sini originated itu berasal di Jerman dan Italia Utara pada pertengahan abad ke-15. Jadi 1450-an. Intinya tetap di abad ke-15 gitu ya. Jadi yang Charlie bukan karena benar, teman-teman. Kalau yang Delta, engraving itu melibatkan proses mengukir ke dalam sebuah lempengan logam. Nah, tadi ada, jadi meninggalkan gambar, jadi the image, jadi gambar itu diiris ke dalam sebuah eh, plat atau lempengan logam yang dipoles dengan sangat baik seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang delta bukan karena ada carving sama
incising itu sama, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo ya. Jadi kertas itu bukan dipotong pakai burin. Tidak ada keterangan di teks tadi kertas dipotong pakai apa. Cuman burin itu dipakai untuk menggores pada lempengan logam. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Bravo. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Nah, ternyata sudah habis ya. Nah, kurang lebih itu tadi untuk teknik kedua. Sekarang kita ke teknik yang terakhir ya, teman-teman, yaitu making inferences atau menarik kesimpulan atau kemungkinan atau tebakan dari informasi yang ada di dalam teks. Nah, jadi teman-teman nanti gunakan teknik ini ketika memang jawabannya nggak ada di teks, teman-teman. Jadi ada jenis soal di TOEFL ITP itu di reading ya, yang pertanyaannya itu melenceng dari informasi yang ada di dalam teks. Nah, tapi di teks itu ada petunjuknya. Jadi menjawabnya itu ada petunjuknya, teman-teman. Dan ada dua jenis soal yang menanyakan yang cara menjawabnya menggunakan tebakan ini ya, teman-teman harus menarik kesimpulan atau mencari petunjuknya di dalam teks. Yang pertama adalah inference itu sendiri. Jadi menarik kesimpulan, teman-teman, atau membuat kesimpulan sendiri, tapi berdasarkan petunjuk yang ada di teks tentunya. Contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii? Si penulis itu bilang mungkin, teman-teman. Berarti dia tidak mungkin menyebutkan di dalam teks tentang jawabannya. Nah, teman-teman boleh buktikan, cari kata mahalo atau mahi-mahi atau mekle atau moana di dalam teks. Pasti tidak akan menemukan satupun di antara keempat pilihan ini. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan jenis soal eh, inference ini ya, teman-teman. Atau menarik kesimpulan lah seperti itu. Nah, jadi cara menjawabnya, teman-teman cari dulu kata yang ditanyakan di soal. Jadi di soal itu kata kuncinya adalah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, itu kita bisa temukan atau kata dalam bahasa Hawaii itu dibahas di paragraf pertama. Di situ disebutkan bahasa Hawaii merupakan bahasa yang enak didengar atau merdu gitu ya. Di mana semua kata itu diperoleh atau dibuat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, teman-teman, dan 7 huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, sama W atau W. Jadi kalau kita itu punya 26 huruf ya dari A sampai Z, tapi kalau orang-orang Hawa itu cuma punya 12, teman-teman. Jadi dari A sampai W, itu pun nggak lengkap ya. Jadi A, I, U, E, O sama H, K, L, M, N, P, W saja. Nah, kemudian setiap silabel atau setiap suku kata dalam bahasa tersebut itu harus berakhiran dengan huruf vokal. Kemudian dua konsonan, jadi HKLMNPW, dua salah dua dari mereka ini itu nggak boleh gandeng, teman-teman, nggak boleh muncul berbarengan. Ya, jadi kalau ada konsonan nggak boleh ada konsonan lagi seperti itu. Nah, dari sini ini petunjuknya teman-teman. Oke, ini petunjuk teman-teman untuk mengenali di antara pilihan A, B, C, D yang mana yang bahasa Hawaii, yang mana yang tidak. Karena ini kita dikasih karakteristik kata dalam bahasa Hawaii. Sekarang kita cek yang alfa. Yang alfa itu ada mahalo. Dia 3 suku kata ya, teman-teman, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Ini kayak kita main detektif-detektifan gitu, teman-teman. Nah, suku kata pertama itu diawali huruf-huruf vokal, yaitu A. Huruf kedua juga A ya, suku kata kedua. Suku kata ketiga juga sama O, vokal semua ya, teman-teman. Kemudian aturan kedua, dua konsonan tidak boleh gandeng. Huruf M, huruf H, sama huruf L itu terpisah semuanya ya dengan huruf vokalnya. Artinya dia tidak gandeng. Nah, jadi yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, sekarang kita cek lagi yang Bravo, teman-teman. Siapa tahu yang Bravo ya. Nah, yang Bravo itu mahi-mahi, ada 4 suku kata, yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi, teman-teman. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal, yaitu a, i, a, i. Huruf M sama huruf H-nya itu nggak gandeng semuanya, terpisah ya dengan huruf vokalnya tadi. Jadi yang Bravo juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, sekarang yang Charlie. Di situ ada 3 suku kata, yaitu me, sorry teman-teman. Saya kasih warna hitam ya. Me, kemudian kle, kemudian a. Nah, suku kata pertama masih aman, dia berakhiran dengan vokal. Intinya akhirannya masih aman semua, teman-teman, huruf vokal semua. Cuman
konsonannya ini ya, terutama konsonan yang kedua, itu ada dua konsonan yang ketemu bareng, K sama L. Padahal aturan dalam bahasa Hawaii tadi jelas, dua konsonan tidak pernah ketemu bareng, tidak pernah gandeng. Nah, berarti yang tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii itulah jawabannya. Karena yang ditanyakan tadi yang kemungkinan bukan kata dalam bahasa Hawaii. Kita punya alasan. Kenapa? Karena dia ada huruf konsonan yang gandeng. Sedangkan bahasa Hawaii itu dua konsonan tidak boleh gandeng. Seperti itu. Jadi tidak dijawab secara langsung di teks, teman-teman nyari nggak akan ada. Teman-teman harus menggunakan analogi. Ya, cari petunjuk di teks untuk menjawab, kemudian lakukan analisa ya dengan pilihan A, B, C, D seperti itu. Nah, itu adalah soal inference, teman-teman. Kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga menggunakan inference atau menarik kesimpulan itu adalah soal transition. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu transition itu apa. Nah, jadi setiap paragraf, teman-teman, setiap perpindahan paragraf ya, misalnya paragraf satu ke paragraf kedua, itu kan ada perpecahan topik. Walaupun topiknya intinya itu sama, main idea-nya itu sama yang dibahas tentang apa, tapi kan ada pecah gitu. Jadi biasanya spesifikasi, teman-teman. Dari yang umum di paragraf satu, nanti di paragraf 2 itu lebih khusus, lebih sempit, menyempit gitu. Walaupun yang dibahas sebenarnya tetap sama gitu ya. Nah, untuk perpecahan topik ini atau pindah topik ini nggak boleh tiba-tiba. Ya, jadi harus ada yang nyambungin, harus ada pengantarnya. Nah, pengantarnya itulah yang disebut dengan transisi. Contoh di paragraf satu dan paragraf kedua, transisinya itu adalah pada kalimat yang terdekat, teman-teman. Kalau dari paragraf satu itu letaknya di kalimat terakhir paragraf satu. Kalau dari paragraf kedua itu terletak di kalimat pertama paragraf dua. Nah, jadi mereka ini jadi jembatan yang saling menyambungkan perbedaan atau perpindahan topiknya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk transisi ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menjawab soal transition ini, teman-teman ya. Memang namanya soalnya transition kalau di buku. Nah, soal transition itu soal yang bagaimana? Nah, jadi di reading ini walaupun jarang sekali tapi ada, teman-teman ya. Teman-teman kadang ditanyai sebelumnya teks. Kalau kita masukkan paragraf lagi, jadi sebelumnya teks atau atasnya teks itu kalau kita masukkan paragraf lagi itu membahas tentang apa? Nah, terkadang juga setelahnya teks itu kalau kita masukkan paragraf lagi itu membahas tentang apa? Seperti ini. Jadi inilah teman-teman jenis soal transition. Teman-teman cara menjawabnya ya dibaca transisinya. Kalau yang ditanyakan adalah preceding paragraph atau paragraf sebelumnya teks, ya teman-teman baca kalimat pertamanya, gitu ya. Tapi kalau yang ditanyakan adalah paragraf following the passage atau following the text, jadi paragraf setelahnya teks, maka baca transisinya yaitu kalimat terakhir, teman-teman. Nah, disitulah teman-teman nanti akan menemukan alur paragraf setelahnya atau paragraf sebelumnya seperti itu. Nah, kita ke contoh ya, teman-teman. Contohnya untuk transition ini misalnya seperti ini, teman-teman. Nah, kita baca dulu soalnya. Soalnya berbunyi, the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi paragraf yang mendahului, precede itu mendahului, teman-teman. Berarti sebelumnya. Jadi paragraf sebelumnya teks ini kemungkinan besar membahas apa? Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf sebelum teks ini atau di atasnya teks ini ya. Kalau kita masukkan paragraf ini bahas tentang apa, maka baca transisinya, yaitu kalimat pertama kali, kalimat nomor satu, teman-teman. Di situ kalimat nomor satu berbunyi, mitos yang lain dari lautan itu membahas Davy Jones, yang dalam cerita rakyat adalah seorang raja kejam dari dasar laut. Nah, tiba-tiba ada kata mitos yang lain membahas Davy Jones atau mitos yang lain mengenai lautan itu membahas tentang Davy Jones. Berarti sebelumnya teks ini itu sudah ada mitos yang dibahas mengenai lautan ya, tapi bukan tentang Davy Jones karena Davy Jones ini dianggap atau disebut sebagai yang lain, teman-teman, atau yang berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa, masa muda dari Davy Jones. Nah, tidak mungkin paragraf sebelumnya itu udah ngomongin Davy Jones. Kalau setelahnya itu Davy Jones baru diperkenalkan. Apalagi disebut yang lain ya, teman-teman. Jadi kalau ada pilihan A, B, C, D yang nyebutin Davy Jones, jangan dipilih. Alfa salah, Bravo salah. Kalau yang Charlie, sebuah kisah tradisional yang berbeda dari laut. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, kalau yang Delta,
melakukan persiapan atau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan di laut. Nah, teman-teman bayangkan, misalkan paragraf sebelumnya nih, atau paragraf paling atas nih, kita bahas tentang eh, persiapan apa aja yang kita lakukan untuk atau sebelum melakukan perjalanan laut. Misalnya nih, latihan fisik. Ya, apa aja, misalkan lari, berenang, melatih pernafasan, dan lain-lain. Kemudian, eh, logistik apa aja yang harus dibawa? Ya, misalnya makanan, persediaan makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Kemudian, langkah pencegahan kalau sewaktu-waktu ada yang tidak diinginkan, misalnya pelampung, misalnya GPS, kompas, dan lain-lain, misalnya gitu ya, teman-teman. Nah, tiba-tiba paragraf setelahnya bilang mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Nah, kan nggak nyambung ya. Perubahannya drastis gitu, tiba-tiba sekali. Nggak boleh ketika kita menyampaikan informasi harus ada yang namanya kohesi dan koherensi, teman-teman. Jadi keutuhan dan kesinambungan, kesatuan gitu. Jadi maksudnya kesinambungan itu satu. Nggak boleh beda topik, tiba-tiba berubah, itu nggak boleh seperti itu. Nah, jadi yang delta tidak mungkin terlalu ada gap itu terlalu banyak gitu ya, teman-teman. Dari melakukan persiapan eh, perjalanan laut, tiba-tiba ngomongin mitos dari lautan yang lain. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nah, sekarang kita coba ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa, dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Bravo, Andra Charlie atau Bravo. Mari kita cek. Nah, di sini soalnya berbunyi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului ya, maka teman-teman baca kalimat pertamanya. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, alga adalah sejenis bentuk kehidupan yang primitif atau sebuah kehidupan satu jenis kehidupan primitif lah, yaitu sebuah organisme yang bersel satu atau banyak sel yang sederhana yang mampu untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, tiba-tiba si penulis nih di sini bilang alga merupakan sejenis kehidupan primitif, teman-teman. Berarti paragraf sebelumnya itu si penulis sudah ngomongin tentang itu ya, ngomongin tentang kehidupan primitif secara garis besar, secara umum. Nah, kemudian menyempit ngomongin tentang alga. Alga itu merupakan sebuah contoh atau salah satu dari bentuk-bentuk kehidupan primitif. Ya, berarti sebelum paragraf ini sudah ada ngomongin tentang kehidupan primitif seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat, teman-teman, adalah yang Charlie ya. General traits of primitive life forms. Jadi, traits itu ciri-ciri atau sifat-sifat umum dari bentuk-bentuk kehidupan primitif. Seperti itu. Kalau yang alfa, kondisi-kondisi dari alga hijau. Nah, tiba-tiba ngomongin alga hijau. Nah, ini terlalu spesifik ya, teman-teman, terlalu sempit seperti itu. Tiba-tiba ngomongin yang umum, kebalik jadinya. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo, berbagai macam kegunaan dari alga dalam berbagai aplikasi atau penggunaan. Nah, alga itu baru diperkenalkan di sini, teman-teman. Nggak mungkin sebelumnya sudah dibahas gitu ya. Jadi yang bravo bukan. Kalau yang delta, dampak dari aktivitas manusia terhadap eh, ke berbagai jenis atau jenis-jenis atau varietas dari alga.
Eh, di sini manusia nggak dibahas yang pertama ya. Sekali lagi yang kedua, alga baru diperkenalkan di sini teman-teman. Alga itu apa? Gitu ya. Jadi sebelumnya nggak mungkin sudah membahas itu, tapi baru diperkenalkan di sini. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Sepertinya teman-teman semuanya menjawab Bravo ya. Mari kita cek bersama. Di sini soalnya berbunyi, bisa ditarik kesimpulan dari teks ini bahwa eh, deposit itu berarti endapan gitu ya. Jadi endapan-endapan limestone atau batuan kapur itu berfungsi sebagai dasar dari, nah teman-teman kata kuncinya adalah endapan batu kapur ya teman-teman. Kalau kita scan dan skim itu letaknya ada di kalimat terakhir teman-teman. Ya, kita baca sekalian satu paragraf untuk memahami ini ya teman-teman. Kebetulan paragrafnya juga sedikit. Di situ paragrafnya berbunyi, red algae atau alga merah atau namanya Rhodophyta itu merupakan sejenis organisme yang delicate, itu berarti yang rapuh gitu ya, yang lemah gemulai gitu teman-teman, yang kecil, yang bisa ditemukan di air pedalam apa perairan dalam dari daerah subtropis, di mana dia seringkali itu tumbuh bersamaan dengan terumbu terumbu karang. Nah, jenis alga merah ini itu memiliki peran yang penting dalam pembentukan coral reefs atau terumbu karang, teman-teman. Nah, dia atau red red algae itu mengeluarkan lime atau zat kapur dari air laut yang dia serap gitu ya, yang dia saring gitu. Jadi dia mengeluarkan zat kapur untuk mendukung pembentukan dari kandungan limestone. Nah, jadi di sini perannya dari red algae itu. Jadi red algae itu mengeluarkan zat lime tadi yang lama-kelamaan zat lime atau zat kapur itu menjadi endapan, teman-teman. Nah, berarti endapan inilah yang nantinya menjadi penopang atau pendukung kehidupan dari terumbu karang. Nah, jadi kalau ditanyakan di sini ya, eh, limestone deposit atau endapan batu kapur itu berperan penting sebagai dasar atau sebagai dasar gitu, landasan dari ya berarti terumbu karang seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang alpha guys. Gitu ya, coral reefs. Bukan bukan justru kebalikannya ya. Jadi urutannya itu red alga dulu. Jadi red alga dia itu menyaring atau menghasilkan lime tadi, yang mana lime ini lama-kelamaan dia akan menjadi lime deposits. Limestone deposits maksud saya. Jadi saya singkat menjadi LD. Nah, baru LD inilah teman-teman yang dia itu mendukung pertumbuhannya coral reefs ya atau terumbu karang. Nah, jadi LD ini sebagai yang menjadi penumpu atau sebagai dasaran atau eh, sebagai apa ya, ya penopang gitu ya teman-teman dari terumbu karang seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya terakhir teman-teman. Sebentar. Silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Jangan takut salah ya. Silakan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Bravo, ada juga Delta. Oke, antara Bravo atau Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Nah, di sini soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti, berarti setelahnya teks ini ya, itu kemungkinan membahas tentang apa? Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mengikuti atau setelahnya teks, berarti di sini, teman-teman. Nah, ini cukup kita baca kalimat terakhir. Cuman untuk jenis teks ini tidak bisa menggunakan cara yang kemarin, sorry, yang tadi kita bahas ya. Nah, memang ada beberapa teks itu yang menggunakan teknik apa ya, teman? Saya lupa. Pokoknya dia itu menyebutkan jenis-jenisnya. Dan jadi kita bisa kenali dari bagaimana si pembuat soal itu menulis teksnya. Jadi alga itu dijelaskan ya pengertiannya itu apa di paragraf satu. Nah, kalau teman-teman perhatikan paragraf kedua, ini ngomongin tentang jenisnya. Blue green algae atau cyanophyta. Kemudian ada green algae atau chlorophyta. Kemudian ada brown algae atau phyophyta. Dan yang terakhir ada red algae atau rhodophyta. Dari kata red gitu ya mungkin. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu teknik penulisannya si penulis itu dia menggunakan penyebutan. Jadi kalau ditanya nih, setelahnya teks ini paragrafnya itu membahas tentang apa? Jadi sama. Jadi pasti ngomongin tentang jenis-jenis dari alga yang belum disebutkan. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Another type of algae and its characteristics. Jadi jenis alga yang lain dan ciri-cirinya. Seperti itu. Kalau yang alfa, dampak terhadap perekonomian gitu ya, dari alga terhadap eh, pasar-pasar global atau pada pasar-pasar global. Nah, ini loncat sekali, teman-teman. Nggak ada yang ngomongin tentang perekonomian, ini ngomongin tentang secara umum ya, belum ke aspek kehidupan. Maksudnya kehidupan manusia. Jadi ini mereka masih ngomongin alga secara umum atau karakteristik pengenalan lah seperti itu. Kalau yang Bravo, tantangan-tantangan atau masalah-masalah terhadap lingkungan yang dihadapi oleh algae. Nah, ini berbeda ya, teman-teman. Nanti kalau di sini dimasukkan memang tetap ngomongin tentang algae. Tapi tiba-tiba ngomongin masalah, padahal di atas ini belum ada ngomongin tentang masalah-masalah atau arah yang ngomong ke situ. Jadi bisa dibilang yang Bravo ini nanti beloknya terlalu tajam, teman-teman ya. Kalau yang Charlie, tahap-tahap yang dilibatkan atau yang terlibat dalam proses fotosintesis. Nah, ini malah fokusnya berubah arah menjadi ke fotosintesisnya. Padahal yang di teks ini fokusnya masih pada algae, lebih tepatnya ke jenis-jenis alga. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta. Seperti itu, teman-teman. Dan itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman menggunakan scan dan skim dan juga tarik kesimpulan atau making inference. Gitu ya teman-teman. Nah, karena ini hari terakhir teman-teman ya, saya ingin menjelaskan juga cara penghitungan soal structure TOEFL. Maaf, soal TOEFL maksud saya, bukan soal structure TOEFL tapi soal TOEFL. Nah, jadi ini nanti saya kirimkan di grup juga untuk teman-teman jadikan panduan gitu ya. Siapa tahu teman-teman nanti pengen tahu kalau teman-teman nilainya di listening sekian, berarti teman-teman benar berapa gitu ya. Kalau di structure dapat sekian, berarti benar berapa. Atau kalau teman-teman pengen nih, misalkan di reading saya pengen skornya itu di atas 500 misalnya. Nah, harus benar berapa atau minimal supaya dapat 500. Nah, ini bisa jadi patokan teman-teman. Nah, jadi misalnya nih di listening itu teman-teman mentargetkan nilai 550 misalnya. Berarti, oh ya ini sudah dihilangkan nolnya ya. Yang paling kiri teman-teman ini adalah jumlah nomor benarnya. Jadi benarnya ada berapa nomor. Kemudian yang kedua ini adalah listening. Yang ketiga ini adalah structure. Memang sedikit ya karena cuma ada 40 soal. Sedangkan yang lain ada 50 soal teman-teman. Dan yang terakhir ada reading. Dan ini skalanya sudah dibagi 10. Jadi kalau misalkan ada 56 itu sebenarnya 560 maksudnya. Nah, misalkan teman-teman pengen dapat 55 atau 550 di listening, berarti di sini ya. Saya harus benar berapa? Maka tarik teman-teman. Nah, teman-teman harus benar 40 soal. Jadi cuman boleh benar 10 saja supaya teman-teman bisa dapat 550 di listening. Gitu ya. Kemudian di structure, misalnya teman-teman merasa structure ini agak sulit, jadi saya pengen dapat 500 aja deh, misalnya. Berarti 50 teman-teman. Letaknya di sini ya. Nah, benar berapa supaya dapat 50? Nah, teman-teman harus benar 24 dari 40 soal. Jadi hanya boleh salah 16.
supaya dapat 500 teman-teman. Nah, kemudian teman-teman misalnya nih merasa di reading ini saya gampang nih, misalkan di reading. Target saya agak tinggi, saya pengen dapat 600. Berarti di sini teman-teman. 600 berarti teman-teman harus benar 43. Jadi cuma boleh salah 7. Kalau teman-teman pengen dapat 600. Kemudian untuk menghitung total skor TOEFL teman-teman, ini ditambahkan ketiganya ya. Kemudian dibagi 3 teman-teman. Nah, ini ketemunya nanti 550 ya. Jadi 550 ditambah 500 ditambah 600 itu kan berarti 1650 teman-teman. Kalau dibagi 3 1500 kan 500 ya teman-teman. Nah, sisa 150 bagi 3 kan 50. Berarti nilainya teman-teman nanti skor terakhirnya adalah 550. Atau dari 600 ini kita ambil 50-nya ditambahkan ke structure kan jadi rata 550, 550, 550. Jadi nilai rata-ratanya teman-teman atau nilai TOEFL teman-teman adalah 550. Ini cara menghitungnya seperti itu. Gitu ya, nanti saya kirimkan. Ini saya ambilkan juga dari buku yang dibuat oleh ITS teman-teman. Jadi ITS itu sebenarnya membuat buku latihan ya, tapi sedikit sekali. Yang saya punya itu ada 3 kalau nggak salah, itu pun juga listeningnya nggak ada teman-teman. Karena memang eh, sekarang kayaknya, tapi kayaknya di internet ada ya. Sepertinya kalau mau beli itu di Shopee ada, teman-teman. Sepertinya, saya nggak tahu. Atau di YouTube tuh kayaknya ada yang mau share yang ada audionya seperti itu. Cuman saya belum pernah cek seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oh ya, karena hari ini hari terakhir, saya ingin mohon maaf ya, teman-teman, jika ada kata-kata saya, ucapan ya yang mungkin kurang berkenan, eh, kemudian mungkin sikap saya yang kurang berkenan juga, karena saya juga masih belajar, jadi saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan, teman-teman. Dan seperti janji saya di awal dulu, buat teman-teman yang selalu hadir, saya janjikan reward di akhir ya, teman-teman, yaitu pembahasan tes dari lembaga. Minimal teman-teman bisa menyelamatkan sertifikat yang dari lembaga nanti. Nah, cara klaimnya gampang saja. Buat teman-teman yang absensinya lengkap, nanti japri aja, nah, teman-teman ya. Japri nama teman-teman di Zoom. Nah, nanti saya cocokkan dengan nomor HP teman-teman ya. Jadi nomor HP-nya di Excel yang teman-teman sudah pernah isi di awal dulu, nanti saya cocokkan. Dan kalau misalkan memang selalu hadir, nanti saya kirimkan pembahasan tes dari lembaga. Nah, buat teman-teman yang misalnya ada absen nih, pengen dapat pembahasan juga masih bisa ya, tapi ada caranya teman-teman. Caranya teman-teman nanti mohon gabung di kelas ekstensi. Nah, sebelumnya kelas ekstensi ini apa? Kelas ekstensi itu adalah kelas perpanjangan, teman-teman ya. Jadi di kelas perpanjangan itu kita bedah soal asli dari TS. Gitu ya. Dan nanti teman-teman saya akan kasih bonusan buat semuanya. Saya kasih lihat satu soal ITS, tapi mungkin nggak lama di YouTube ya, teman-teman, karena nanti bakal dihapus karena ITS itu sekali lagi mereka itu pelit sekali, teman-teman. Soalnya itu sangat bersifat rahasia seperti itu. Jadi untuk kalau ada kebocoran soal itu nanti pasti dilaporkan seperti itu. Jadi pasti di YouTube nanti nggak lama soal tersebut ya. Tapi nanti saya kirimkan linknya juga buat teman-teman coba jawab ya. Siapa tahu ada yang pengen ngecek skor teman-teman menggunakan soal TOEFL resmi dari ITS sebelum sambil kita menunggu tes dari lembaga teman-teman. Gitu ya. Jadi ada waktu kita kita kan selesai lebih awal ini. Jadi kita sambil menunggu tes dari lembaga nanti teman-teman saya kirimkan itu untuk latihan. Dan sekali lagi karena ini hari terakhir dan teman-teman sudah saya berikan materi pembekalan dasar, berarti saya sudah siap untuk memberikan informasi untuk ekstensi atau pembahasan paket soal lengkap, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman nanti berminat, silahkan mengikuti program tersebut dengan cara Japri juga. Nanti saya teman-teman informasikan aja kalau teman-teman ingin ikut program tersebut. Sambil menunggu tes juga, teman-teman gitu ya. Dan banyak dari teman-teman yang sebelumnya ikut ekstensi itu dapat soal kebetulan ya teman-teman, tapi itu saya nggak bisa memastikan keluarnya itu sama atau tidak. Jadi kebetulan dapat soal yang sama karena itu prediksi. Maksudnya soal yang memang soal ITS, tapi saya nggak tahu paket berapa yang keluar. Nah, kebetulan ada yang dapat. Nanti saya kirimkan kembali testimoni teman-teman yang sebelumnya mengikuti kelas ekstensi seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan buat teman-teman? Oh iya, ada pertanyaan nih dari Mister Rizky. Untuk kelas ekstensi bagaimana? Sir? Nah, untuk kelas ekstensi ini itu tadi, Mister. Jadi ada soal ITS lengkap ya, ada listening, ada structure sama reading. Karena kita kan sudah membahas pembekalan dasar cara menjawabnya dari bagaimana.
Berarti teman-teman sudah eh, siap nih kalau mau latihan yang sudah lengkap, yang sudah acak gitu soal-soalnya. Kan kalau di kelas itu kan saya urutkan teman-teman. Subjek predikat dulu, kemudian conjunction. Tapi kalau tes nanti kan nggak urut gitu ya. Jadi acak nanti cara menjawabnya bagaimana, apakah sama dengan yang kita bahas di kelas. Nah nanti kita eh, di kelas ekstensial lengkap tersebut seperti itu. Nah untuk teman-teman yang berminat nanti japri aja ya teman-teman. Programnya kira-kira dilaksanakan kapan ya Mister? Insya Allah hari Senin teman-teman. Tapi ini untuk menghindari tabrakan periode baru ya, karena saya nggak tahu sewaktu-waktu bisa dikasih periode baru untuk dari lembaga teman-teman. Jadi untuk ekstensi mungkin waktunya agak beda, gitu ya. Bisa lebih malam, bisa sore. Nanti kita diskusi di grup. Jadi waktunya teman-teman kosong dan luang dan pengen belajarnya di jam berapa. Tentunya ada rekaman juga yang hanya bisa diakses oleh teman-teman yang ikut. Jadi saya private videonya, yang bisa ngakses hanya teman-teman yang ikut saja. Seperti itu. Kalau ekstensi ini berapa lama, Mister? Nah, karena ekstensi ini rencananya ya, teman-teman, saya rencananya pengen 3 paket soal dan 1 paket soal itu kemungkinan itu bisa kita bahas 3 hari. Jadi itu nanti bisa 9 hari lah. Atau kalau dibuat 3 minggu juga bisa. Atau kalau mau dibuat cepat juga bisa. Nanti tetap kita diskusi di grup. Jadi saya tetap ngikutin kemauan teman-teman ya, teman-teman yang ikut. Nanti misalkan teman-teman pengennya hari Seninnya misalnya dipakai untuk mengerjakan soalnya dulu, pengen ngecek apa namanya, skornya, praktek tesnya dulu, nyoba dulu, nanti dikirimnya ke saya, kemudian nanti saya cek skornya teman-teman, baru hari Selasanya kita bahas di listeningnya, Rabunya di structure-nya, Kamisnya di readingnya, kemudian hari Jumatnya kita bahas, sorry, kita tes lagi juga bisa, atau mau langsung juga bisa. Hari Senin misalnya langsung listening, Selasa structure, eh, Rabunya nanti di reading, Kamisnya lanjut lagi di listening bagian kedua, eh, Jumatnya nanti di structure bagian kedua, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Jadi saya tetap ngikut teman-teman, gitu ya. Kalau hadir lengkap tapi mau ekstensi bisa, semuanya bisa teman-teman. Kalau mau ikut ekstensi bisa ya. Intinya gini, ekstensi ini memang saya khususkan buat teman-teman yang sudah dapat pembekalan dasar. Jadi materi kita selama ini saya sebut dengan pembekalan dasar, teman-teman. Jadi cara menjawab soalnya itu bagaimana sih sebenarnya? Seperti itu. Jadi nanti kalau sudah dikasihkan soal lengkap, itu teman-teman bisa menjawabnya sesuai yang saya berikan di kelas. Kemudian cara menjelaskannya pun kepada teman-teman itu juga sama dengan yang saya berikan di kelas seperti itu. Yang hadir lengkap. Nah, sekarang kalau misalkan belum dapat pembekalan dasar ikut ekstensi pasti bingung teman-teman. Misalkan saya bilang ini kita bahas di bab 2 ya. Atau kalau nggak gitu bab 3 misalnya tentang kata kerja pasif aktif, aktif pasif misalnya. Nah, pasif itu tidak boleh punya objek dan lain-lain. Nah, kalau belum pernah dapat itu pasti bingung gitu. Tapi karena teman-teman sudah pernah belajar itu ya, pernah dapat pembekalan dasar, pastinya nanti tinggal mengingat-ingat saja atau mengulang kembali materi yang sudah kita bahas seperti itu. Yang hadir lengkap sudah dapatkah? Jadi sebenarnya tidak perlu ikut. Bukan, Mas. Jadi ekstensi itu beda dengan reward ya, teman-teman. Kalau reward yang saya janjikan di awal dulu itu bukan ekstensi, itu adalah pembahasan tes dari lembaga saja. Itu bentuknya video, teman-teman ya. Nah, tapi kalau yang untuk ekstensi ini nanti itu yang soal yang eh, saya pakai belajar. Jadi saya belajarnya bukan dari soal-soal prediksi kayak Longman, kayak soal-soal di internet itu bukan teman-teman. Tapi saya pakai soal asli dari ITS. Nah, nanti saya jelaskan kenapa ya. Memang agak sensitif informasinya, tapi nanti saya jelaskan kenapa. Jadi nanti kalau mau reward ada caranya teman-teman kirimkan nama Zoom ya. Tapi kalau mau ekstensi ya teman-teman sampaikan saya pengen ikut ekstensi seperti itu. Nah nanti untuk rewardnya saya cek dulu untuk absensi teman-teman. Tapi kalau ikut ekstensi sudah pasti dapat reward seperti itu. Maksudnya sudah dapat pembahasan tes dari lembaga. Makanya di awal saya sampaikan buat teman-teman yang ikut ekstensi nanti pasti, sorry, buat teman-teman yang mungkin ada bolongnya tetap bisa dapat pembahasan tes dari lembaga. Nah nanti ada caranya. Caranya adalah dengan ikut ekstensi. Untuk biayanya berapa, Mister? Untuk 3 paket soal, ini asli dari ITS ya, teman-teman. Dan bisa teman-teman akses kapanpun selamanya, selama nggak ada blokiran dari YouTube ya, teman-teman. Itu bisa teman-teman akses selamanya nanti sekitar
Nantilah Japri aja ya teman-teman. Nanti saya infokan lewat Japri. Oh iya, Mister, untuk informasi mengenai tempat TOEFL ITP, apakah bisa dicari? Oh iya, saya hampir lupa. Terima kasih, Mister. Jadi, eh, sebentar, saya bukakan di YouTube. Sorry kok, di YouTube di Microsoft Edge saya ya, teman-teman. Bentar. Nah, ini saya sekalian kirimkan linknya di chat. Nanti di, apa namanya, di grup besar yang baru ya. Maksudnya bukan grup lembaga. Grup yang dulu kita buat sendiri untuk diskusi, nanti saya kirimkan lagi. Nah, jadi linknya saya kirimkan di chat itu, Miss Nasma. Oh ya, saya belum meng-share untuk websitenya. Nah, ini teman-teman, ini website penyedia tes TOEFL ITP resmi yang ada di Indonesia. Jadi, kalau kita mau daftar TOEFL ITP itu nggak bisa ke ITS-nya langsung. Memang di Indonesia nggak ada ITS-nya, teman-teman. Jadi, untuk daftar itu ada penjebatannya. Jadi, lembaga yang menjebatani di Indonesia ya, namanya adalah IIEF ini. Jadi, Indonesian International Education Foundation. Nah, TOEFL ITP itu kalau mau daftarnya lewat lembaga IEF ini. Nah, cuman IEF pun juga tidak langsung ya, eh, menyediakan itu tidak langsung teman-teman. Jadi dia tetap lewat lembaga-lembaga besar di Indonesia yang memang sudah terdaftar. Jadi kalau misalkan kita mau daftar sebagai penyedia tes TOEFL ITP, itu lewatnya adalah IEF ini. Itu pun ada pengecekan yang agak ribet teman-teman ya. Jadi harus punya ini, misalnya harus punya lab bahasa, harus punya ini gitu. Nah, jadi ini teman-teman bisa cek eh, apa namanya lembaga-lembaganya ya. Ada misalnya CILAX UII, Universitas Islam Indonesia, teman-teman. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Magenta, ini yang paling sering saya sarankan. Ya, jadi kalau saya sarankan teman-teman kalau daftar tes, itu tes yang online ya, karena teman-teman nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah aja. Yang penting koneksinya aman ya. Kemudian teman-teman punya device seperti laptop, headset berkabel, tripod gitu ya, karena itu nanti buat pengawasan seperti itu teman-teman, dan handphone seperti itu. Nah, itu disarankan pakai yang online. Online itu enak teman-teman ya, audionya lebih jelas, teman-teman bisa tes dimanapun, kemudian hasilnya bisa langsung keluar ketika teman-teman selesai tes. Seperti itu. Daftarnya pun kita nggak perlu keluar rumah, yang penting ada internet, teman-teman chat saja adminnya gitu ya. Nah, disarankan di Magenta ini. Magenta ini pengawasannya paling ramah, teman-teman. Jadi kayak kita nggak, ketika tes itu nggak ada rasa terintimidasi, ramah lah gitu, enak gitu. Jadi nyaman gitu ketika kita tes. Nah, tapi ada juga yang tidak saya sarankan. Tapi ini nggak boleh saya ini ya, saya pause dulu, teman-teman.